Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Bu Didi. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Ya Pak, pada kesempatan sore ini saya selaku pengamat dari Coach Bapak Agus akan memberikan atau menyampaikan tentang rubrik penilaiannya nih Pak. Ya, terima kasih Bu Didi. Ya, adapun di rubrik penilaian ini yaitu satu, langkah dalam model Tirta adalah tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Pak Agus di sini nanti menyampaikan pembuka. Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Nanti jelas ya Pak ya, bisa Siap. ya. Yang kedua itu bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon dengan jelas. Jadi nanti Pak Agus berusaha merespon nih coachingnya dengan jelas. Potensi dan alternatif solusi tergali. Coach itu dapat menggali solusinya Pak. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Jangan lupa ya Pak ya. Siap. Iya, yang ketiga yaitu rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengekspresi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Jangan lupa digali juga nih jawaban yang spesifik. Yang keempatnya yaitu tanggung jawab memberi pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach. Poin di sini yaitu komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen. Coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis Tirta. Jadi Tirta di sini alurnya, terus komitmennya harus diterapkan. Oke Pak. Nah, dalam praktik coaching kompetensi, coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Agus nih Pak? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 kompetensi ya Bu dalam coaching itu. Yang pertama presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga bisa mengajukan pertanyaan yang berbeda. Nah dari ketiga itu saya ingin dikembangkan. Ketiga-tiganya ingin dikembangkan ya Pak. Baik, dari 3 kompetensi coaching tersebut nih Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik diobservasi Pak? Yang ingin diobservasi dari 3 kompetensi coaching itu adalah lebih ke bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, baik. Yang keempatnya, indikator ketercapaian. Apa dari tujuan pengembangan yang Anda inginkan? Jadi indikatornya ini apa nih Pak? Nah, indikator yang bisa dicapai ketika saya di kompetensi itu sudah dicapai dalam coaching, yaitu coach mampu mengeksplorasi kemampuan coach, jadi menggali potensi-potensi yang ada, kemudian dan mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Ya, jadi indikator-indikator itu nanti mudah-mudahan bisa dilaksanakan, diterapkan, dan apa yang ada di rubrik penilaian ini Pak Agus bisa terapkan Pak. Ya siap, insya Allah Bu Ibu. Ya, mungkin pada supervisi ini nih Pak, nih saya sebagai pengamat berpesan atau memberikan sedikit penjelasan ya Pak ya. Ini di rubrik penilaian ini, mudah-mudahan nanti ketika pas pelaksanaan coachingnya Pak Agus bisa menerapkan dengan baik. Amin. Ya, sekian Pak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya masuk ya Pak. Boleh Bu, kita silakan. Wah, kebetulan ya ada kunjungan nih. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya silakan duduk, silakan. Oh iya, terima kasih ya Pak. Ini maaf nih lagi ngoreksi juga nih ya. Dari sibuk ya Pak? Enggak lagi cuman meriksa-meriksa hasil ulangan anak-anak. Gimana Bu Pita, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Ada apa nih? Pengen ngobrol apa nih? Iya, saya Tuben-tubenan nih main ke kelas.
saya berkunjung ke sini ada mau yang dibicarakan dengan Bapak. Oh iya, boleh buat. Apa nih yang akan kita bicarakan hari ini? Nah, ini Pak, kan saya lagi ada proyek buat pemanfaatan gudang yang kosong untuk menjadi perpustakaan mini. Nah, cuma itu memang ruangannya memang cukup kecil sih Pak, cuma 2x1. Nah, saya ingin tuh bagaimana ya caranya memaksimalkan perpustakaan mini ini agar dapat meningkatkan minat baca di siswa saya di sekolah Pak. Jadi Bu Pita ingin membicarakan bagaimana memanfaatkan gudang kosong itu untuk dijadikan perpustakaan mini supaya mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi siswanya ya. Ya, kalau perpustakaan mininya sih insya Allah sudah hampir jadi. Iya. Cuma bagaimana ya supaya perpustakaan mini ini tidak stuck hanya untuk simpan buku saja, tapi bisa untuk meningkatkan minat baca anak. Jadi lebih perpustakaan mininya sudah ada, jadi sekarang itu bagaimana mengoptimalkan Iya, perpustakaan betul, Pak. mini itu supaya minat literasi dari muridnya itu semakin meningkat. Bagus, seru. Nah, yang ingin Bu Pita capai dari akhir percakapan ini apa sih? Saya ingin mendapatkan satu ide atau gagasan supaya nanti anak-anak murid saya itu dapat minat membaca Pak. Malah saya inginnya menjadi kebiasaan pada anak-anak murid saya untuk membaca buku. Kalau sekarang kan senangnya baca HP ya Pak ya. Saya ingin anak-anak kembali ke buku, walaupun buku fisik atau buku digital. Yang penting anak-anak suka membaca gitu. Oh, jadi ingin anak punya kegemaran membaca ya? Mau fisik boleh, mau digital juga. boleh. Oh, iya. Nah, oke. Jadi kalau gitu ke Bu Pita pengen nih, menurut Bu Pita dari ciri-ciri perpustakaan mini yang sudah ada nih, yang maksimalnya seperti apa sih yang diinginkan oleh Bu Pita? Yang ciri-cirinya bahwa ini perpustakaan ini udah maksimal nih, udah dioptimalkan dalam literasi. Kalau menurut saya perpustakaan yang impian saya ya, perpustakaannya sih sebetulnya biasanya inginnya yang luas, yang bisa diakses oleh banyak murid. Kemudian juga mempunyai buku yang beragam, dari mulai cerita atau ilmu pengetahuan atau tentang Islam dan tentang agama lainnya. Kemudian yang saya inginkan itu perpustakaannya rame Pak. Iya. Jadi setiap hari pasti ada yang baca, nggak sepi gitu. Jadi indikator bahwa itu sudah dioptimalkan dengan baik, tanda-tandanya adalah ramai gitu ya. Ada Iya. ada aktivitasnya. Ada aktivitasnya dalam perpustakaan itu. Oke. Nah, kalau menurut Bu Pita nih, kondisi yang sekarang nih yang ada di Bu Pita perpustakaan mininya, yang apa sih yang menjadi kendalanya sampai belum bisa dioptimalkan untuk literasi gitu dan meningkatkan literasi anak? Sebetulnya kendalanya cukup banyak ya Pak. Yang pertama dari segi ruangan, itu ukurannya memang cuma 2 meter kali 1. Karena tadinya itu gudang yang nggak keurus sih, bisa dibilang seperti itu. Kemudian saya minta dibersihkan supaya saya belikan lemari pajangan buku. Nah, yang kedua hambatannya itu buku yang sekolah saya miliki itu masih terbatas Pak. Nah, bukunya terbatas. Iya, baru cerita-cerita rakyat itu pun didapat dari swadaya anak-anak. Kemudian yaitu karena ruangannya terbatas, jadi kan kita tidak bisa melakukan aktivitas banyak. Kalau ruangan terbatas, beda lagi dengan ruangan yang besar, kita bisa dibuat ruangannya ada ruang buku, ada ruang baca, bisa dibuat-buat ruangannya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari tadi yang dijelaskan oleh Bu Pita, jadi kendalanya pertama masih di ruangan kecil ya, masih di ruangannya kecil, kemudian bukunya juga masih terbatas. Masih terbatas. Nah, kira-kira nih dari Bu Pita, apa sih yang ada di sekolah yang bisa membantu mengoptimalkan perpustakaan itu? Potensi-potensi apa sih yang ada di sekolah nih yang bisa sangat membantu dalam mengoptimalkan perpustakaan? Potensinya yang ada apa saja itu ada?
Baik, kalau potensinya ada di sekolah, mungkin saya kan punya rekan-rekan kerja ya Pak ya. Dan di sekolah saya rekan-rekan kerja itu alhamdulillah bisa diajak kerjasama, bisa diajak komunikasi untuk kita berkolaborasi melakukan suatu kegiatan atau suatu tujuan tertentu untuk dicapai bersama. Itu Pak. Jadi punya potensi di rekan kerja ya, jadi dia sumber daya manusianya yang bisa diajak kerjasama dalam mengoptimalkan. Iya. Nah, sekarang yang Bu Vita bisa lakukan nih, Bu, agar perpustakaan mininya itu bisa dioptimalkan dalam meningkatkan literasi muridnya, apa sih yang bisa dilakukan oleh Bu Vita nih? Yang alternatif apa nih yang bisa dari potensi yang tadi ya, rekan kerjanya ada, tapi ada kendalanya juga tadi ya, di ruangannya kecil, kemudian bukunya masih terbatas. Seperti apa yang bisa dilakukan oleh Bu Vita? Kalau yang bisa saya lakukan untuk kedepannya sih, saya ingin ya mudah-mudahan bisa ada lagi swadaya dari anak-anak murid untuk penyembuhan bukunya agar koleksi buku di perpustakaan tersebut makin banyak dan juga makin beragam. Terus kemudian saya juga ingin mengerahkan rekan-rekan untuk saling bergantian guna menjaga dan juga memanage perpustakaan tersebut agar anak-anak muridnya bisa berkunjung ke perpustakaan. Kemudian saya juga ingin membuat jadwal kunjungan perpustakaan. Walaupun kecil kan, kalau di jadwal berarti anak-anak kalau jadwal hari Senin misalnya kelas 1, hari Selasa kelas 2, jadi setiap hari itu ada aktivitas di perpustakaan tersebut. Jadi ada 3 langkah ya di sini ya. Yang pertama berarti ini ada swadaya sumbangan buku ya dari orang tua maupun dari siswa, jadi untuk menambah koleksi-koleksi. Kemudian yang kedua juga mengajak rekan kerja ya untuk saling bergantian memanage perpustakaan tersebut, dan yang ketiga adalah melakukan jadwal kunjungan supaya adalah aktivitasnya mungkin ya Bu Vita. Iya, Nah, dari ketiga tersebut nih, menurut Bu Vita yang mungkin bisa dilakukan, yang mungkin bisa dilakukan sesegera mungkin ini yang mana sih? Kalau menurut saya ingin membuat jadwal kunjungan perpustakaan Pak. Itu yang pertama. Selain itu saya juga ingin membuat satu pohon literasi yang besar. Kebetulan kan rencana lain ya berarti ini ya? Itu gabung rencananya Pak. Ya. Iya. Karena selain membuat jadwal, saya juga ingin membuat pohon literasi besar karena dana juga terbatas ya Pak. Jadi saya pengen membuat dari karton aja mungkin untuk pertama kali. Nanti saya ingin membuat batangnya yang besar, kemudian saya juga ingin nanti meminta bantuan kepada anak-anak murid untuk membuat daun-daunnya yang disediakan nanti di perpustakaan. Jadi setiap nanti jadwal hari Senin misalnya kelas 1 kunjungan perpustakaan, anak-anak kelas 1 bisa memilih buku yang mereka inginkan. Setelah membaca, mereka bisa mengambil daun tersebut, menuliskan nama, judul baca buku yang dibaca, terus isi bacaannya secara singkat, kemudian nanti ditempel di pohon literasi besar tersebut. Jadi kan semakin lama semakin banyak yang baca, berarti pohonnya semakin ribut. Ya, tujuan saya sih supaya meningkatkan anak-anak untuk kembali membaca. Karena kalau anak-anak SD kan seneng ya gunting tempel gitu, samanya mudah-mudahan tujuan saya seperti itu. Menarik itu ada tambahan, jadi anak-anak jadi termotivasi, oh saya sudah menempelkan berapa banyak gitu ya. Iya, betul, Pak. Berapa buku bacaan yang sudah dibaca seperti itu. Itu rencananya mau disimpan di perpustakaan atau di luar atau di kelas itu yang pohon literasi? Kalau untuk pohonnya kan karena space-nya kecil ya, itu di depan tembok perpusnya Pak. Oh, berarti di depan di luar kan ya? Jadi lebar kesini ya, panjangnya itu kan 2 meter. Jadi 1 meter pintu itu ada space 1 meter itu temboknya. Di 1 meter itu saya bisa buat batang yang lumayan besar sih. Dan untuk nanti disediakan karton-karton yang sudah digunting seperti daun itu, dipakai cup kecil mungkin ya Pak ya? Betul ya, bagus. Ini menarik gitu. Jadi anak-anak, jadi kalau lebih dari seperti itu kan anak-anak mulai termotivasi ya seperti itu. Nah, dari rencana yang tadi Bu Vita dalam
untuk mengoptimalkan perpustakaan ini supaya literasi dengan yang tadi. Mungkin siapa ada yang bisa membantu dalam menjalankan komitmen ini, kadang-kadang kita ada up down-nya ya seperti itu, supaya yang bisa mengingatkan Bu Pita dalam terus mengoptimalkan perpustakaan ini. Kalau di sekolah saya itu kan ada rekan guru ya Pak ya, yang sudah lebih dewasa dan sudah banyak pengalamannya dari saya. Ada di rekan guru kelas 6, kebetulan kelasnya sebelahan. Nanti saya mau minta bantuan beliau untuk memotivasi dan mengingatkan saya untuk rencana aksi yang ingin saya kerjakan ini. Oh itu, jadi ada guru kelas 6 ya? Iya. Gitu. Boleh tahu siapa namanya? Namanya Ibu Yeni Resminawati. Ibu Yani, ya. Jadi Ibu Yani nanti yang akan memberikan peningatan gitu ya tentang komitmen-komitmen yang sudah kita laksanakan. Nah dari rencana ini kira-kira kapan nih mau diimplementasikan nih, diterapkan supaya dari rencana tadi yaitu membuat jadwal kemudian membuat pohon literasinya ini kira-kira di kapan? Kalau untuk membuat pohon literasi itu kan perlu waktu ya Pak ya. Kemungkinan untuk membuat pohonnya seminggu lah, karena saya minta bantuan anak-anak. Sekaligus saya juga harus mengumpulkan guru-guru yang lain untuk penjadwalan kunjungan perpustakaan ini tersebut. Mereka tersedianya di hari apa, sesuai dengan jam KBM, misalnya kosongnya di hari Kamis, berarti nanti di hari Kamis gitu Pak. Kalau jadwal berarti bisa segera ya. Iya. Tapi kalau untuk di pohon literasi berarti diperlukan waktu. Ya kurang lebih 1 minggu Pak untuk kegiatan, 1 bundel kegiatan tersebut. Nah kalau dari titik obrolan kita nih untuk sore ini, apa sih yang didapat sama Bu Pita dari obrolan kita di sore ini? Ya dengan berbicara dengan Pak Agus, dengan pertanyaan dari Pak Agus, saya jadi dapat menggali ide-ide dari saya sendiri yang saya bisa implementasikan untuk pengembangan yang saya tuju, seperti meningkatkan minat baca anak. Menarik ya, alhamdulillah nih. Saya jadi nggak sabar nih pingin kalau itu kunjungan, pingin Boleh, Pak. lihat, jadi supaya bisa mengimplementasikannya. Kira-kira kapan nih kita bisa melihat hasil refleksi dari rencana yang dilakukan oleh Bu Pita terhadap perpustakaan ininya nih? Oke, kalau saya kan rencana aksinya itu perlu persiapan 1 minggu. Terus nanti kita akan trial ya, trial 1 minggu, berarti saya bisa refleksinya sekitar 2 minggu kemudian. Oh, 2 minggu kemudian. Oh, udah nggak sabar nih 2 minggu kemudian. Soalnya kita ngobrol lagi ya bagaimana kemajuan dari mengoptimalkan perpustakaan ini untuk menjadi wadah meningkatkan literasi buku. Siap Pak. Itu saja mungkin ya Pak. Bu Pita yang bisa saya bantu untuk hal ini. Ada lagi yang ingin dibicarakan? Saya berterima kasih banyak ya Pak atas bantuannya. Iya, sama-sama. Semoga sukses ya, lancar. Amin. Mohon doanya ya Pak. Saya pamit dulu kalau gitu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Pak Di. Halo Bu Dini. Apa kabarnya nih Pak? Iya, gimana Pak tadi perasaannya coaching Pak? Alhamdulillah lancar. Iya, lancar. Oke Pak, di sini dari pasca percakapannya ini Pak, saya akan tanyakan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama diantaranya itu, 1, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Agus nih? Alhamdulillah tadi pas pelaksanaan coaching saya dengan Bu Pita, saya sudah mulai mengajukan pertanyaan yang berbobot dan memberikan umpan balik dari semua jawaban-jawaban yang dilakukan oleh coaching Bu Pita. Nah, di sana indikasinya bahwa keterampilan saya sudah mulai berkembang di sana adalah ketika coachingnya ataupun Bu Pitanya mampu untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada, kemudian bisa menemukan solusi. Nah itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Berarti indikatornya sudah tercapai ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik Pak Agus, untuk pertanyaan yang berikutnya atau pernyataan dari saya nih Pak, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan tadi. Jadi gini Pak, ketika saya mengamati observasi coaching Pak Agus dan Bu Pita, di sini tujuannya Bapak sudah
mendapatkan tujuan apa yang ingin disampaikan oleh coach itu bisa jelas ya Pak ya, udah tersampaikan dengan jelas. Kemudian ketika diidentifikasi, Bapak itu keren Pak, memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang bisa membuat si coach ini mengungkapkan atau menemukan solusi yang brilian Pak menurut saya. Iya, terus kemudian rencana aksinya di sini Bapak juga bisa menggali lebih banyak kompetensi ide-ide dari si coach ini nih Pak, untuk dapat menyampaikan dengan lega, dengan gamblang, dengan jelas, sehingga si coach ini mampu berhasil menemukan apa yang dia inginkan itu Pak. Terus yang keempat, tanggung jawabnya, yaitu Bapak tadi sudah menanyakan balik nih kepada si coach, komitmennya nih, bahkan Bapak nanya mau pertemuan kapan lagi nih Pak. Ya, jadi kalau dari saya oke Pak, tinggal perlu penambahan sedikit-sedikit gitu Pak, karena di sini kan perlu perbaikan ke depannya, seperti itu Pak Agus. Ya, yang ada lagi Pak, yang ketiga, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Berarti kompetensi apa lagi nih Pak? Sama seperti di awal Bu ya, di waktu di pra observasi, saya pinginnya fokusnya kayaknya mengajukan pertanyaan berbobot, harus tetap belajar nih Bu. Oh, berarti poinnya itu ya Pak ya, di pertanyaan berbobot, agar bisa lebih menggali lagi gitu. Iya, harus kayaknya lebih sering exercise, latihan, terus latihan nanti supaya apa yang nanti ditanyakan itu lebih mengena dan kemudian membantu dalam menggali potensi dari coaching. Iya, baik. Dari saya sebagai selaku pengamat cukup sekian ya Pak ya. Saya juga mohon maaf di sini apabila ada kekurangannya, dan mudah-mudahan kedepannya Pak Agus ketika meng-coaching rekan-rekannya atau muridnya atau bahkan siapapun bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Dini atas waktunya sebagai pengamat di sini. Sama-sama Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Haji, Kang, sehat? Misi mau ngobrol, saya minta waktunya boleh? Oh iya, ayo Mas, mau ngobrol apa nih? Iya. Gimana Mas, sehat? Sehat. Mau ngobrol apa nih Mas? Ini ngeganggu waktu. Saya tuh pengen ngobrol itu masalah kelas pagi sama kelas siang. Sekarang kan saya ngajar di kelas siang. Ayo nama gini, ada rasa-rasanya, ada beda gitu, ada beda lah pokoknya. Jadi sekarang mah ada bedanya teh, kalau di kelas pagi mah anak teh semangat. Kalau kita datang teh udah semangat aja. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Kelas kurang, kalau kelas kurang mah kelas siang itu sih anak teh. Selamat pagi anak-anak. Nama ada yang uap lah, ada yang tangannya sambil begini. Itu yang mau saya obrolin kan. Jadi Mas pengen ngobrolin gimana sih kiat-kiat atau trik-trik supaya anak-anak di kelas siang punya semangat yang seperti di kelas pagi gitu. Oh iya, jadi ingin membicarakan bagaimana sih supaya mensiasati bahwa di kelas siang itu semangatnya seperti kelas pagi. Nah Mas, dari sana apa sih Mas yang ingin dicapai dari pembicaraan ini terakhir percakapan ngobrol kita hari ini? Jadi kan saya teh pengen tuh si anak yang kelas siang teh, saya sebagai guru di sekarang ngerasain ngajar di kelas siang gitu, tadinya kelas pagi, masuk kelas si anak teh punya semangat gitu, dari semangat sih gak anukur yang kayak waktu kita ngajar pagi kan gitu. Jadi kalau siang itu itu yang pengen saya sekarang obrolkan, membangkitkan semangat anak supaya si anaknya punya semangat gitu. Jadi di akhir percakapan ini Mas bisa tahu ya bagaimana cara membangkitkan semangat anak di kelas siang. Betul.
nih Mas, dari lihat semangat anak di kelas siang, kira-kira Mas bisa melihat anak-anak di kelas siang itu memiliki semangat yang tinggi. Indikasinya seperti apa sih Mas? Nah, kalau semangat tinggi itu indikasi yang saya tangkap di kelas pagi, waktu kelas pagi ya kan. Itu kalau kita selamat pagi Pak, anak suka kadang nyapa Pak. Nah, kita nyapa selamat pagi anak-anak, pagi Pak, itu semangat, Pak kita sumringah gitu. Hari kelas siang mah gini, selamat pagi anak-anak, ada yang menguapkan, itu kan, jadi si anak teh beda lah gitu. Berarti kalau dilihat itu dari segi gairahnya mungkin Mas ya, dari merespon ketika merespon kita apa yang kita sampaikan di pembelajaran itu kayaknya kurang gitu ya. Iya itu kan. Jadi Nah, kurang respon gitu. Responnya agak-agak gimana gitu ya. Jadi kurang semangat seperti yang di kelas pagi. Nah, kalau dilihat dari situ Mas, kira-kira siapa sih yang menyebabkan mereka kayak responnya itu kurang gitu terhadap apa yang entah itu udah memotivasi, entah itu dengan di awal pembelajaran, itu apa sih yang menyebabkan mereka kurang begitu respon, seperti responnya kurang begitu semangat lah gitu. Mungkin satu perubahan jam masuk kali kan dari pagi ke siang, jadi kan panas. Ngaruh juga ya. Yang kedua pengaruhnya itu ya anak itu mungkin dari alat peraga mungkin kali. Jadi si alat peraga teh saya merasain tuh saya yang salah gitu. Itu jadi si alat peraganya belum maksimal kan gitu. Tadi mulai dari waktu juga ngaruh ya, kebiasaan dari yang tadinya pagi kemudian ke siang, kemudian sama mungkin memperesepkan model peraga mungkin ya Mas ya. Nah, yang Mas harapkan itu sekarang bagaimana nih dalam menyemangati dalam pembelajaran di kelas siang ini? Harapan saya jadi nanti karena saya tuh pengen banget itu saya pakai film fokus gitu, kayak ada audio visualnya, jadi si anak tuh bisa menangkap dengan pembelajaran pakai teknologi lah gitu. Terus harapan saya juga nanti, jadi kalau itu kan berarti harapan yang akan rencananya akan dilaksanakan ya Mas ya. Tapi berarti harapan dari di kelas siang ini untuk sekarang itu apa itu? Berarti motivasinya tinggi mungkin atau gimana? Motivasi belajar atau semangat belajarnya tinggi gitu. Iya. Oh, jadi Mas mengharapkan bahwa di sini motivasi belajarnya itu tinggi ya, dengan waktu yang berbeda, dengan model yang sudah dilaksanakan. Nah, kira-kira nih Mas, rencananya apa sih yang bisa Mas lakukan nih untuk memotivasi anak semangatnya supaya tinggi? Rencananya itu saya pengen itu apa tadi, pasang audio visual kalau pas aja. Terus ya kayaknya nih bagus juga kalau saya punya ide itu si anak saya belajar kadang-kadang saya bawa keluar di halaman sekolah kan itu rencananya itu kan. Jadi Mas mencoba untuk membawa siswa ke belajar di luar kelas ya? Iya betul. Memanfaatkan lingkungan yang ada kali Mas ya? Betul. Nah, kemudian alternatifnya selain itu kalau misalnya cuacanya bagus atau kurang bagus ya bisa menggunakan pembelajaran apa tadi media kan audio visual seperti fokus. Bagus sih Mas itu dari. Nah, ada lagi nggak mungkin? Nah, cukup itu saja mungkin kan, kalau rencana takutnya malah nggak terlaksana gitu. Yang penting kan niat saya pengen pertama tuh itu supaya budak teh semangat lah mau dalam berang gitu lah gitu. Ya, jadi ada rencananya itu supaya lebih semangat anaknya itu tadi dibawa keluar kelas, belajar di luar kelas. Kemudian juga anak itu dengan menggunakan media visual ya, dengan fokus. Nah, kira-kira nih Mas, dalam menjalankan rencanakan itu kan biasanya kita kadang-kadang lupa, kadang-kadang
kembali ke kebiasaan lama atau gitu. Kira-kira nih siapa nih yang bisa mengingatkan Mas untuk komitmen supaya Mas dalam rencana tersebut? Sehingga nama saya mau minta bantuan, kebetulan ya kelas 5 tuh kan gua rombel kelas pagi sama kelas siang kan. Kebetulan saya kan yang bagian siangnya. Nah, pagi itu Ibu Siti Mariana. Nah, sejawat itu saya mau rencananya biar saya nggak lupa dengan ini gitu. Saya mau Ibu Siti Mariana sebagai sejawat saya gitu. Ada lagi mungkin Mas yang mengingatkan selain Bu Siti Mariana dilekan satu kelas di kelas 5 gitu? Bisa mungkin teman sejawat saya di sore hari Pak, kebetulan ada Pak Cecep sama Pak Suryana. Kayaknya dua orang ini Bisa bisa. mengingatkan ya? Iya betul. Jadi selain Bu Siti Mariana, kebetulan di kelas siang ada Bapak Cecep sama Bapak Suryana lah gitu. Ya, bagus Mas. Jadi biar ada apa sih dampak ataupun bisa ke bawah ke kelas yang lain ya, untuk Iya. rencana-rencana yang seperti Iya. itu. Iya. Nah, dari rencana yang itu kemudian yang mengingatkan ada, kira-kira nih Mas mau kapan nih mau dilaksanakan nih rencana supaya jangan terlalu lama-lama nih anak-anak bisa semangat betul, ya. gitu Semangat. untuk belajarnya. Fokusnya Mas, kalau bisa mah ya besok kali ya, besok Besok nih. besok Wah, mantap nih. pokoknya saya pengen supaya anak gak terlalu berlarut-larut lah kan gitu. Ini Besok- dari rencana 2 itu yang besok dilaksanakan mau mana dulu nih yang diimplementasikan yang diterapkan? Pas nama dua-duanya lah kan, pokoknya dua-duanya itu. Dua-duanya. Mohon, Wes mantap. Jadi dibawa keluar dulu, mohon. kemudian menggunakan pembelajaran IT juga. Iya. Ih, mantap nih. Nah, semoga besok bisa berjalan dengan lancar. Saya juga ikut memantau nih, ingin lihatnya. Saya kan kelas pagi nih, Iya. jadi kalau kelas siang nih, coba-coba saya untuk melihat dulu nih. Nanti ngobrol lagi dah 2-3 hari bagaimana kita refleksi nih Iya. rencana Mas yang sudah yang sudah dilaksanakan itu Mohon. ada dampaknya atau tidak gitu, Iya. atau apa harus kita ngobrol lagi nih bagaimana langkah-langkahnya supaya motivasinya lebih bagus. Iya, tapi ngomong-ngomong ini saya makasih banget. Oh iya, Agak sama-sama ganggu, Mas kan? ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, sukses ya Mas ya. Mudah-mudahan rencananya besok berhasil. Iya. 2 hari lagi kita ngobrol, Iya. refleksi tentang rencana yang sudah Iya. dibuat. Terima kasih ya. Kang. Semangat Mas ya. Iya, iya. Ya, makasih Mas. Iya, Ya. terima kasih. Soalnya